berantem, pasti ribut. Jadi cerewetnya ke suami, masalah nih jadinya nih. Oke? Dan memang fitrahnya juga, laki-laki itu dia tidak bisa mendengar suara yang, misalnya gini ya, laki-laki lagi tidur nih, istri juga tidur, terdengar suara bayi nangis. Ada slide? Oh kecil ya? Oh Masya Allah. Saya pikir ini gitu ya, Alhamdulillah. Siap belajar teman-teman? Jadi insya Allah selama kurang lebih 40 menit ke depan, 30 menit ke depan, saya akan sharing soal keluarga dan bagaimana keluarga ini rezekinya tambah kenceng, tambah deres. Siapa yang pengen keluarganya rezekinya tambah kenceng, coba ngacung tangannya. Oke, sekarang angkat tangan kanannya, tepuk bahu teman sebelah kanannya. Oke, cari teman sebelahnya, tepuk bahunya, coba. Tepuk yang kenceng. Yang ngikuti arahan, kita doakan rezekinya makin lancar ya, amin. Tepuk bahu temannya, bilang, mas, mbak, handphonenya tolong di silent. Kecuali iPhone 17. Oke. Angkat tangan kirinya, tepukan lebih kenceng. Mas, mbak, tolong handphonenya di silent. Apalagi yang handphone yang murah. Ya. Gak usah tersinggung, pakai HP aja, apa aja gak masalah, insya Allah ya. Alhamdulillah punya HP ya. Pengen iPhone 17 mau? Digabung aja HP 7 sama itu ya, iPhone yang 7 sama iPhone yang 10 gitu ya. Di total 17 jadinya. Siap belajar teman-teman? Oke ya. Boleh kita buka yang pertama? Nanti Mas Riki Harun akan sharing banyak ya sama teman-teman semuanya. Siapa yang kali pertama jumpa Mas Riki Harun? Oke. Mereka kali pertama, Mas Riki juga kali pertama ya ketemu dia ya. Izin ya Mas ya, saya berdiri ya. Ya, alhamdulillah. Yang di belakang kebaca? Nah, jadi ini Fadilah TV yang kecil gitu ya. Nah, jadi harus lebih mendekat. Yang besarnya di belakang gitu ya. Tantangan betul ya. Oke. Ya, jadi ini ucapan ya, ungkapan dari Ibnu Katsir ya. Teman-teman di sini kebaca? Kebaca ya? Kalau nggak bisa baca ikut paket A, paket itu ya. Tidak ada persahabatan yang lebih besar di antara dua ruh dibandingkan persahabatan pasangan suami dan istri. Boleh diulang kalimatnya Mbak-mbak? Jadi dengan kata lain, persahabatan yang paling besar itu adalah apa? Suami dan istri. Ini kata ulama besar Ibnu Katsir. Nah, ini ternyata kunci rezeki di sini nih. Ya, kita lanjut lagi. Boleh lanjut? Next ya boleh? Jadi teman-teman, ya ini nggak kebaca nggak apa-apa, saya akan bahasin semua insya Allah. Jadi fitrahnya laki-laki dengan fitrahnya perempuan itu berbeda. Kira-kira yang banyak suara siapa? Yang banyak bicara siapa? Perempuan. Ya, jadi ujian bagi wanita itu adalah apa? Kalau disuruh diem, itu susah itu pasti. Makanya nggak disuruh Jumatan kan? Jumatan tuh kita nggak boleh bicara, satu huruf aja nggak boleh, kan gitu ya? Nah, makanya wanita tidak diwajibkan Jumatan. Karena selama Jumatan itu tidak boleh bersuara satu kata sekalipun. Kita ngomong hush, itu pahala kita langsung batal. Ya. Dan kita ini wanita kan nggak bisa diceramahin, kan gitu ya? Oh, kalau diceramahin sama khotibnya, Ustadz nggak tahu sih. Nah, langsung ngomong gitu tuh, ya kan? Nah, Tuhan udah kasih alis saja, diatur ulang sama dia, kan gitu ya? Bentuk bibir diatur ulang juga sama dia ya, pakai lipstik gitu ya. Apalagi ceramahnya khotib ya, diatur-atur lagi sama dia gitu ya. Jadi memang Allah merancang, ada nama itu protein FOXP di kepala wanita, ya, sehingga akhirnya apa? Dia bicara lebih banyak, 3 kali lipat lebih banyak, ya. Kira-kira di rumah yang rajin bicara, yang banyak bicara siapa? Istri atau suami? Istri. Nah itu karena protein FOXP. Ya. Jadi kalau misalnya istri cerewet, bapak-bapak tenang aja, anggap dia lagi ngejar target. Karena dia harus mengeluarkan sehari itu 20.000 sampai 21.000 kata sehari. Dan kalau nggak habis, besok terakumulasi. Ya. Makanya kalau dia lagi cerewet, udah tenang aja, ya, anggap aja dia lagi apa tadi Bapak Ibu?
Lagi ngejar target ya. Nah, agar 21.000 ini selesai. Tapi buat apa coba? Sekarang saya mau tanya, buat apa Allah kasih hormon seperti ini sehingga wanita bicaranya lebih banyak? Buat apa kira-kira coba? Nah, jadi banyak bicaranya itu memang Allah yang mau, Allah yang rancang. Agar apa? Dia bisa mendidik anaknya. Ya. Kalau bapak didik anak bisa nggak kira-kira? Ngomongnya singkat-singkat. Anak nanya, "Pa, Abi, kenapa daun hijau?" Bapak jawabannya apa? Dari sononya, udah selesai. Ya. Nah, kalau ibu-ibu kan memang bicara kan, jadi dia bisa mentarbiah anaknya, dijelaskan kan zat hijau daun, klorofil, sinar matahari, ya kan? Nah, dijelaskan panjang lebar. Jadi fungsinya nomor 1, ya banyak bicara itu buat apa tadi? Ibu-ibu, mbak-mbak, mendidik anak, bukan mendidik suami. Ya, nah kalau disalah alokasi pasti berantem, pasti ribut. Jadi cerewetnya ke suami, masalah nih jadinya nih. Oke? Dan memang fitrahnya juga, laki-laki itu dia tidak bisa mendengar suara yang, misalnya gini ya, laki-laki lagi tidur nih, istri juga tidur, terdengar suara bayi nangis. Yang pertama dengar siapa biasanya? Ibu. Ya, wanita yang dengar. Bapak-bapak dengar nggak? Menurut riset, sekitar 50% laki-laki pura-pura tidur ketika dengar suara bayi nangis. Tapi ternyata ada sainsnya ya. Jadi otak laki-laki itu dan telinganya lebih mudah mendengarkan suara-suara yang sifatnya rasional. Petir, pagar kebuka, jendela kebuka, gitu ya. Nah, misalnya suara knalpot, itu laki-laki lebih dengar. Kalau perempuan lebih dengar apa? Suara yang sifatnya itu emosional. Suara anaknya, gitu ya. Termasuk juga mungkin suara suaminya. Pokoknya suara yang sifatnya emosional. Jadi fiturnya memang sudah berbeda, gitu ya. Terus apa lagi? Kita buka lagi slide berikutnya. Nah, ini tips pertama ya dari 7. Boleh tekan next. Ya, ini tips yang pertama teman-teman ya. 7 rahasia. Yang pertama adalah kalau keluarga kita memprioritaskan 3A. Berapa A, teman-teman? Berapa A? A yang pertama apa? Allah dan Rasul. A yang kedua apa? Anak dan keluarga. A yang ketiga apa? Amal jariah. Oke, boleh berdiri semuanya dulu. Silakan berdiri. Ya, mengikuti arahan, mudah-mudahan ya ilmunya tambah masuk, insya Allah, amin. Rezekinya tambah lancar, insya Allah, amin. Oke, madhab kesana semuanya boleh? Madhab kesana boleh? Oke, silakan dipijit teman di depannya ya. Pijit yang kenceng, yang keras, yang ikhlas, sambil didoakan. Ya, ikuti kata-kata saya, sehat, sehat jasmani, sehat rohani, punya bisnis sendiri, bisa umroh dan haji, setia sama istri. Oke, balik kanan. Ya, pastikan pijatnya lebih keras, lebih ikhlas, sampai temannya sendawa gitu loh, gitu ya. Oke, merapat dipijit coba, sambil didoakan. Ikuti kata-kata saya, sehat. Ikuti kata-kata saya ya, sehat, sehat jasmani, sehat rohani, bisa umroh dan haji, bolak-balik ke tanah suci, setia sama suami. Oke, silakan duduk. Ini pijitnya keterusan, masih lanjut loh di belakang. Enak ya? Jadi teman-teman, kalau pengen keluarganya insya Allah tambah sakinah, nah ini tips yang pertama, mengutamakan atau memprioritaskan 3A. Berapa A tadi? 3A. A yang pertama apa? Allah dan Rasul. A yang kedua apa? Anak dan keluarga. A yang ketiga apa? Amal jariah. Jadi walaupun
Ya, mungkin tindakan kita itu sepertinya gitu ya, bukan ibadah. Contoh kita ke pasar, ya, kita ke toko, ya, kelihatannya bukan ibadah kan gitu ya. Tapi prioritasnya tetap ini. Suami pun juga meninggalkan rumah, keluar dari rumah, ya, kadang-kadang merantau, kadang-kadang dinas. Jadi menjauh dari rumah, tapi prioritasnya tetap ini, 3A. Ya. Nah, kalau pakai ini, insya Allah aman, insya Allah. Jadi istilah saya, rumah tangga yang bertuhan, insya Allah akan bertahan. Ya, bahkan kalau dalam Islam itu, kata Ustadz Umar Mita, kalau nanti orang itu meninggal, ya, dan kemudian nanti dibangkitkan, kenangan pertama yang melekat di kepala adalah apa? Bukan bisnisnya, bukan karirnya, bukan hartanya, bukan HP-nya, tapi kenangan pertama adalah apa? Keluarganya. Ya. Jadi kenangan pertama dikembalikan pada kita nanti adalah apa tadi? Tentang keluarga. Nah, tapi keluarga seperti apa? Keluarga juga sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasul. Jadi A yang pertama, A yang kedua, A yang ketiga. Siap? Karena kita mau bangun ini adalah rumah tangga sakinah, apalagi mawadah. Ada yang pintar masak, ibu-ibu di sini? Masak air ya, sama mie instan. Kalau pintar masak, insya Allah sakinah, mawadah, wah kenyang, langsung udah itu. Satu paket. Ya. Istri wajib masak? Wajib masak? Tidak wajib. Sampai nanti suami yang mengharuskan. Ya. Kalau suami bilang masak, ya udah kita ikutin masak. Tapi nature-nya tidak wajib. Ya, nature-nya tidak wajib. Nah, nanti kita akan bahas apa kewajiban suami, apa kewajiban istri. Ya. Kita buka slide berikutnya. Next lagi boleh? Ya. Jadi ini teman-teman ya. Yang pertama prioritasnya adalah 3A. Yang kedua, ciri-ciri surga ada pada keluarga. Coba diulang kalimatnya. Coba diulang kalimatnya. Pengen tahu gimana ciri-ciri penduduk surga seperti apa? Bukan kita ngarang-ngarang nih, ini tertera di Al-Quran ini. Seperti apa ciri-ciri penduduk surga seperti apa? Tenang. Tidak ada suara gaduh. Tidak ada suara membentak. Ya, tidak ada suara membentak. Cek nanti di Al-Quran. Oke? Tidak ada juga sikap atau sifat iri. Lihat temennya surga lebih tinggi, iri gitu, nggak ada. Kamu kok bagus ya surganya? Nggak ada yang kayak gitu. Ya. Jadi tidak ada riuh, tidak ada gaduh, tidak ada membentak. Apalagi banting-banting barang tidak ada. Nah, ciri-ciri ini tertera di Al-Quran. Makanya ciri-ciri penduduk surga itu kita bawa dalam keluarga. Ciri-ciri surga ada pada keluarga. Ya. Jadi andai kata misalnya perlu marah sekalipun, marah kan tidak harus nadanya naik. Ya. Andai kata naik pun ada batas naiknya. Ya. Nah, orang-orang yang tidak bisa mengontrol emosi, apa yang dia lakukan? Dia naikin suaranya. Ya, berarti dia sudah kalah untuk argumen. Dia udah kalah untuk apa? Menenangkan hatinya sendiri. Bahkan puncaknya adalah apa? Sampai dia banting barang. Itu barang salahnya apa coba? Ya. Silakan nanti Bapak Ibu cari ya penduduk surga. Ada nggak banting-banting barang? Ada nggak kira-kira? Tidak ada. Ya, jadi kalau pengen ya yang ini benar-benar terjadi, ciri-ciri surga ada pada keluarga. Nah, insya Allah. Sekarang saya mau tanya, marah boleh nggak kira-kira? Marah boleh nggak kira-kira? Ya. Jadi saya bukan orang yang penyabar juga aslinya. Ya. Saya bukan tipe orang yang penyabar banget, enggak juga. Kalau dibilang agak temperamen, saya ciri itu juga ada. Gitu ya. Nah, tapi kita coba handle gitu ya. 21 tahun saya berbisnis. Itu saya marah sama tim kantor setahun paling banter sekali. Paling banyak banget setahun itu 2 kali saya marah. Ya. Jadi kita kelola emosi kita. Pada keluarga itu juga sama. Yang saya benar-benar naikin nada suara gitu ya. Itu setahun paling banter 1 kali, paling banter 2 kali. Setahun itu. Ya. Nah, jadi jangan kita ngomong, oh saya memang bawaannya temperamen, Pak. Ya, terus kita ngomong, terima aku apa adanya. Jawaban saya adalah apa? Gundulmu. Ya. Tidak ada dalil mengatakan terima aku apa adanya.
Kita menikah punya banyak kekurangan, tapi dua-duanya harus mau belajar, dua-duanya harus mau bertumbuh. Jangan mau terima aku apa adanya. Udahlah nyebelin, muka nggak ada ganteng-gantengnya, nggak pintar cari duit, terus ngomong terima aku apa adanya, gundulmu. Ya. Terus yang laki-laki ada yang ngomong nih, siapa yang belum nikah? Coba ngacung tangannya. Nah, berani-berani ini datang ke calon mertua ngomong apa? Saya cari istri Pak yang siap diajak hidup susah Pak.